Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminah Rahayu dengan belakang 076. Di sini saya akan memberikan contoh tentang uji hipotesis deskriptif menggunakan C kuadrat. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih C kuadrat itu. C kuadrat atau yang disebutkan dengan F kuadrat. Suatu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih kelas. Data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Yang dimaksud hipotesis deskriptif dalam C kuadrat adalah dugaan terhadap ada tidaknya perbedaan frekuensi antara kategori satu dan kategori lain dalam sebuah sampel tentang sesuatu hal. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Suatu kafe atau kenangan ingin mengetahui menu kopi apa yang harus lebih banyak diproduksi. Untuk itu dilakukan penelitian. Berdasarkan pengamatan selama 1 minggu di kopi kenangan Sipin terhadap menu-menu yang dipesan, ditemukan 500 americano, 300 kopi kenangan mantan, 200 mocha latte, dan 240 menu kopi yang lainnya. Nah, berdasarkan contoh soal tadi, dapat kita rumuskan judul penelitiannya yaitu analisis preferensi konsumen terhadap menu di gerai kopi kenangan Sipin. Nah, variabel penelitiannya yaitu menu kopi. Sampel penelitiannya, jumlah sampel 1240 pesanan terdiri dari atas 4 kategori, yaitu 500 pesanan americano, 300 kopi kenangan mantan, 200 mocha latte, dan 240 kopi yang lain. Nah, tempat penelitiannya yaitu kopi kenangan Sipin. Untuk hipotesis penelitiannya, jumlah pesanan yang memilih 4 menu kopi di kopi kenangan tidak berbeda atau sama. Hipotesis alternatifnya, jumlah pesanan yang memilih 4 menu di kopi kenangan berbeda. Dan selanjutnya, sebelum kita melakukan perhitungan menggunakan C kuadrat, kita akan mencari frekuensi yang diharapkannya atau disebutkan dengan FH. Rumusnya yaitu FH sama dengan
Dari soal tadi diketahui bahwa total sampelnya yaitu 1240. 1240 dan jumlah kategorinya ada 4. Maka 1240 dibagi 4 sama dengan 310. Pesannya. Jadi frekuensi yang diharapkan untuk setiap menu adalah 310 pesanan. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan C kuadrat. Untuk perhitungan C kuadrat kita akan menggunakan tabel penolong. Nah, di sini untuk menghitung C kuadrat kita menggunakan tabel penolong. Pada kolom pertama kita mengisi menu-menu kopinya, dan pada kolom kedua kita masukkan frekuensi yang diobservasi atau FO. Kemudian di kolom ketiga kita memasukkan frekuensi yang diharapkan atau FH, dan yang kolom keempat kita masukkan FO dikurang FH, dan kolom kelima FO dikurang FH pangkat 2. Untuk kolom yang terakhirnya itu FO dikurang FH pangkat 2 dibagi dengan FH. Nah, di persoalan tadi kita dapat bahwa menu americano itu ada 500 pesanan, maka FO-nya kita buat 500. Dan untuk kopi kenangan mantannya 300. Untuk mocha latte-nya 200. Dan menu kopi lainnya adalah 240. Maka jika ditotalkan seluruhnya adalah 1240. Kemudian untuk FH, untuk menghitung FH tadi sudah dijelaskan bahwa total pesanan 1240 dibagi dengan jumlah kategori yaitu 4. 1240 dibagi dengan 4 adalah 310. Maka jumlah frekuensi yang diharapkan untuk setiap menu adalah 310. Nah, kemudian kita menghitung frekuensi yang diobservasi dikurang frekuensi yang diharapkan. 310 dikurang 500 sama dengan 190. 310 dikurang 300 sama dengan min 10. Dan 310 dikurang 200 sama dengan min 110. 310 dikurang 240 sama dengan min 70. Dan jika kita jumlahkan hasilnya adalah 0. Kemudian kita kuadratkan frekuensi yang diobservasi dikurang frekuensi yang diharapkan tadi. 190 dikuadratkan sama dengan 36.100. Min 10 dikuadratkan sama dengan 100. Min 110 dikuadratkan sama dengan 12.100. Dan min 70 dikuadratkan sama dengan 4.900. Dijumlahkan seluruhnya adalah 53.200. Dan untuk frekuensi yang diobservasi dikurang frekuensi yang diharapkan dikuadratkan dibagi dengan frekuensi yang diharapkan, berarti 36.100 dibagi dengan 310 menghasilkan 116.000,45. Kemudian 100 dibagi dengan 310 menghasilkan 0,32. Dan 12.100 dibagi dengan 310 menghasilkan 39,03. Dan 4.900 dibagi dengan 310 menghasilkan 15,81. Maka besar C kuadrat hitungnya adalah 171,61, yaitu jumlah dari 116,45 ditambah 0,32 ditambah 39,03 ditambah 15,81. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan kriteria pengujiannya. Jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka H0-nya diterima. Jika C kuadrat hitung lebih besar sama dengan C kuadrat tabel, maka H1 atau H alternatifnya diterima.
Selanjutnya kita akan masuk ke pengujian hipotesis. Nah, tadi kan kita sudah melakukan perhitungan C kuadrat, didapatlah C kuadrat tipenya yaitu 171,61. Kemudian kita akan melihat C kuadrat tabelnya dengan mencari derajat kebebasannya dulu. Derajat kebebasan sama dengan total kategori bilang 1. Total kategori pada kita soal tadi ada 4, maka 4 dengan 1 sama dengan 3. Kemudian tab kesalahannya yaitu 5% atau 0,05. Maka dapat kita lihat pada tabel C-square dengan derajat kebebasan 3 dan kesalahan 0,5 didapatlah 7,815. Dan ternyata setelah kita lihat pada tabel C-square tadi, C kuadrat itu 171,61 lebih besar dari C kuadrat tabel 7,815. Maka dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan persoalan tadi. Jumlah pesanan yang memiliki 4 menu kopi di kopi kenangan berbeda. Dan berdasarkan data, kopi americano yang paling banyak diminati. Kita dapat lihat pada tabel berikut ini. Nah, saran untuk KP kopi kenangan, produksi americano harus ditingkatkan karena merupakan menu yang paling banyak diminati oleh pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya saya sudah menjelaskan uji hipotesis deskriptif satu sampel dengan cara manual. Di sini saya akan menjelaskan uji hipotesis deskriptif satu sampel menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk langkah pertama kita masuk ke aplikasi SPSS. Kemudian kita klik variable view di pojok bawah sebelah kiri untuk mengisi variabel. Di kolom name kita ketik di menu. Kemudian tipenya numerik. Untuk desimal kita ubah menjadi 0. Lalu itu menu kopi kenangan. Nah, untuk values-nya ini, values-nya kita klik satu untuk values, lalu ladanya itu kita beri nama Americano atau menu pertama kopi kenangan, kemudian add, lalu kita ulangi lagi ini keduanya itu kopi kenangan, 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 add lagi. Menu yang ketiga itu variasi supaya sangat dan yang terakhir itu menu lainnya atau kopi lainnya. Ini kopi lainnya dan terus klik OK. Nah, untuk measure itu kita pilih nominal. Sedangkan kolom lain tidak perlu kita ubah. Kemudian untuk mengisi data pilihan jenis, kita masuk ke data view. Nah, dari persoalan kita dapat lihat bahwa ada 500 yang memesan americano. Jadi americano dikodikan dengan 1, maka kita ketik 1 sampai 500. Jadi aku selesai kopi kenangan dengan kode nilai untuk kita tuliskan banyak 300. Kemudian untuk menu yang ketiga ada
Terus kita tuliskan kode 3 sampai dengan 200. Jika kita sudah mengisi datanya, kita pilih analis pada toolbar. Setelah, setelah itu, menempel metode test, kemudian radius dialog, terus pilih chi-square. Karena di sini kita menggunakan mouse chi-square. Nah, kemudian pindahkan menu copy kenangan ke tes variabilis, kemudian klik OK. Nah, dapat dilihat pada tampilan ini bahwa nilai chi-square hitungnya adalah 171,613 dengan derajat kebebasannya 3 dan frekuensi kesalahannya adalah 5%. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.